Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kembali lagi kita boleh bertemu dalam program Awali Bersama Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk bersama-sama menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Penolong dalam Doa. Renungan ini diambil dari buku Transformasi Pikiran, karangan Eddie Francis. Indah sekali Roh Kudus yang Bapa anugerahkan pada kita melalui Yesus Kristus setelah kenaikan Yesus ke surga, bukan saja berperan sebagai penghibur yang setia dan yang menguatkan orang-orang percaya. Namun firman Tuhan juga memberitahukan kita bahwa Roh Kudus juga berperan sebagai penolong dalam doa-doa kita. Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oleh sebagian orang, ayat firman Tuhan di atas telah disalah tafsirkan sebagai karunia berbahasa roh atau berbahasa lidah. Ungkapan keluhan-keluhan yang tak terucapkan dalam bahasa asli Perjanjian Baru di sini berarti doa-doa permohonan atau doa-doa syafaat yang dinaikkan kepada Allah. Sangat jelas bahwa keluhan-keluhan yang dimaksudkan bukanlah bahasa roh atau bahasa lidah. Penafsiran yang sedemikian jelas sekali tidak memahami maksud Alkitab yang sesungguhnya dan menyesatkan. Lalu apa artinya ayat tersebut di atas? Seringkali dalam kelemahan atau tekanan atau penderitaan atau kesusahan atau pengalaman-pengalaman pahit seorang percaya membuatnya tidak tahu lagi bagaimana harus berdoa. Mungkin sekali karena kesedihan yang mendalam, air mata yang sudah kering,
atau kehabisan kata-kata dalam berbicara kepada Allah. Pada saat-saat demikianlah Roh Kudus yang diam dalam diri orang percaya akan menyampaikan doa kita kepada Allah, karena Dia tahu jelas apa isi pikiran dan hati kita. Perhatikan ungkapan Roh sendiri berdoa untuk kita. Jadi, bukan kita yang berdoa dengan kata-kata kita sendiri atau bahasa lidah yang tidak dimengerti. Roma pasal 8 ayat yang ke-27 yang menjelaskan bahwa Allah yang menyelidiki hati nurani manusia akan mengetahui maksud dari Roh Kudus yang berdoa. Sekali lagi, Roh Kudus yang berdoa bagi orang-orang kudus, yaitu orang-orang percaya. Untuk jelasnya, perhatikan contoh berikut. Misalkan saudara ingin menulis surat kepada kakekmu yang ada di Tiongkok, tetapi saudara tidak tahu bahasa Mandarin. Lalu saudara minta tolong kepada Pak Pendeta untuk menuliskan maksud hati saudara dalam bahasa Mandarin, agar kakek saudara mengerti maksud hati saudara. Dengan kata lain, Pak Pendeta adalah penolong atau pengantara antara saudara dan si kakek. Demikian jugalah dengan Roh Kudus. Dia yang tinggal dalam diri kita selamanya juga menolong kita sebagai pengantara doa kita kepada Allah. Puji Tuhan, dalam kelemahan, pencobaan, ujian, dan tantangan yang berat, kita tidak sendiri. Roh Kudus menjadi penolong kita, karena Dia adalah pendoa syafaat bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Apakah saudara sulit berdoa? Mintalah Roh Kudus menyampaikan isi hatimu kepada Allah. Jangan kecewa, Allah pasti menjawabmu. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dari istirahat kami sepanjang malam. Kami tahu bahwa ada Tuhan yang telah menjaga, melindungi kami. Kami memohon pertolongan Tuhan yang akan memimpin kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Biarlah segala sesuatu yang kami akan lakukan pada hari ini, semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin kami, jadikanlah kami alat di dalam tangan Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh menyaksikan akan kebaikan Tuhan yang telah kami terima, kebaikan Tuhan yang sudah kami nikmati dalam hidup ini. Kami boleh membagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolonglah kami, mampukanlah kami untuk menjadi saksi Tuhan pada hari ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Muridkan satu orang lagi bagi Kristus.